لنا وأهلنا وأولادنا وتلاميذنا وجميعنا في الدنيا والآخرة بجاه سيد الوجود محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبجاه علماء الله العاملين أولياء الله الصالحين مؤلف هذا الكتاب قدس الله سرهم ونور ضريحهم ويعلي درجاتهم في الجنة وأعاد علينا من بركاتهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. معاشر الحاضرين muslimin, muslimat, muhibbin, muhibbat, rahimakumullah wa hafidhakumullahu jami'an. Moga-moga kita saja yang senantiasa setia mengaji ilmunya Allah, Allah selalu merahmati dan melindungi kita semua. Amin. Ya Allah, Ya Rabbal Alamin. Saudara-saudara sekalian, kita akan melanjutkan ngaji kita masih seputar fenomena atau peristiwa haji dan umrah. Di dalam pelaksanaan umrah dan haji ada dua kota yang tidak bisa dipisahkan. Yang pertama adalah kota Makkah Al-Mukarramah. Yang kedua adalah kota Madinah Al-Munawwarah. Dua kota ini sama-sama memiliki jejak historis. Pertama, Makkah adalah tempat kelahiran Sayyidil Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapat wahyu pertama kali di kota Makkah. Nabi Muhammad pertama kali menjalankan titah agama Allah, menyebarkan agama nang kota Makkah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam menerima perintah salat nang kota Makkah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup dicaci maki, hidup menderita menyebarkan agama penuh perjuangan di kota Makkah. Makanya kota Makkah menjadi kota yang mulia. Allah subhanahu wa ta'ala ajabu di dalam Al-Quran. Qala Allah ta'ala a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala baitin wudi'a linnasi lalladhi bibakkata mubaraka wa hudan lil'alamin. Inna sesungguhnya awwala baitin, rumah yang pertama kali dibangun, bangunan yang pertama kali ditegakkan dan dirikan, wudi'a linnas, untuk manusia, ya, atau didirikan oleh manusia, ya. Lalladzi bi Bakkah, yaitu adalah kota Makkah. Di pertama bangunan rumah masjid, ya, yang dibangun pertama kali untuk manusia adalah Makkah.
di sini disebut Bakkah, ya, di Bakkah, yaitu yang dimaksud Makkah. Mubarakan, yang sekelilingnya itu Makkah itu memiliki keberkahan. Wa hudan lil alamin, dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Jadi saat ini kita terbukti melalui bangunan ini yang namanya Ka'bah menjadi petunjuk arah semua umat Islam sedunia ketika menyembah kepada Allah ngadep dekat kiblat seanya maka Ka'bah. Itulah bangunan pertama kali yang dibangun oleh manusia. Yang ditinggikan, dibangun kembali, direhabilitasi, direhab lagi. Bangun, fokus dengan siapa? Nabi Ibrahim dan dengan putranya tercinta namanya Nabi Ismail. Beliau yang membangun Ka'bah, yang meninggikan Ka'bah. Nah, bersama putranya, kekompakan dan kebersamaan. Dan nikah. Memang Ka'bah itu dibangun berdua. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kalau kita ilustrasikan, nyaman orang abangun berarti bede tokang, bede panglatin. Bede tukang ada pelayan. Nah di sini Nabi Ibrahim posisinya sebagai tukang. Nyaman tokang yang memiliki desain. Loh, si ada desain. Si abangun. Nah pelayan Nazira Nabi Ismail. Jadi anak dan bapak memiliki kekompakan untuk mencari ridhonya Allah. Dibangun perintah Allah Subhanahu wa taala. Bapaknya Nabi Ibrahim atau pondasi-pondasinya Al-Qur'an menyebutkan pondasi yang dibangun. Pondasi. Pertama kali pondasinya dibangun. Nah, senata betana menyusun Nabi Ibrahim, namanya tukang. Senya dieki ngalak betana. Kemudian napanya mana pelekatnya lolo, kalau bahasanya sekarang nih kak, lolona nikana perlengkapannya Nabi Ismail kekompakan. Bangunan tidak akan terjadi tanpa ada keserasian, kebersamaan, kekompakan antara tukang dan pelayan. Jadi ini penting. Oleh karena itulah ini bangunan yang dibangun oleh Allah. Ya, mubarakan yang diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dijamin oleh Allah tidak ada orang non muslim yang bisa masuk ke Mekah dan Madinah. Oleh karena itulah para tantretan semuanya nikah. Mekah diberikan oleh Allah keberkahan. Sekeliling akan diberi keberkahan. Wa hudal lil alamin, dan menjadi petunjuk, ya, menjadi map, menjadi peta bagi keberagamaan atau kehidupan orang-orang Islam, yaitu dalam rangka untuk menyatukan kiblat atau arah menyembah kepada Allah. Dan nikah. Fihi ayatum bayyinatun. Nah, yang di dalamnya ada tanda-tanda kebesaran Allah yang jelas. Loh. Ya. Maqamu Ibrahim, disitulah ada tempat Nabi Ibrahim. Wa man dakhalahu, dan barang siapa yang masuk ke Makkah itu, yang di dalamnya ada makam Ibrahim, kana aminan, maka dia akan aman. Ada tokar di Makkah. Coba. Orang ini kan ketika masuk di Masjidil Haram tertata. Nah, emosinya turun. Orang merebut, mencium Hajar Aswad. Tuksut-tukun, konteng sontor. Tidak ada emosi. Tidak ada orang tengkar karena ingin mencium Hajar Aswad. Tak ada orang atokar, orang ngacaro. Tak ada. Di Mekah tidak ada. Kenapa? Karena diselamatkan oleh Allah. Dijaga oleh Allah. Makanan ini kayak jaga. Kota nabi jaga. Gusti Allah. Nah, karena amina. Orang yang masuk di dalamnya akan tenang hatinya. Akan aman. Nah, aman. Orang yang bisa masuk akan disayang aman. Gusti Allah. Karena jamin kotanya sama Allah Subhanahu wa ta'ala.
Oleh karena itulah ini ke kota Mekah yang penuh dengan sejarah. Sejarah nih. Kota Mekah yang penuh dengan sejarah. Makanya Nabi SAW ini lahir di kota Mekah. Nah disitulah ada asar, ada bekas-bekas kemuliaan para nabi-nabinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena itu aneka Makkah memang kota yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jadi tempat pusat ritual umroh dan haji. Pusatnya di situ. Nah, pusatnya nang Mekah. Ada umroh, ada hajinya, ya, rangkaian manasik ketika. Nah, kemudian ada lagi yang kedua, yaitu Madinah. Ini rangkaian. Tidak bisa dilepaskan karena di Madinah ada sahibul Makkah, ya, ada pemilik Makkah, ya, ada pembabat Makkah, ada pembabat Madinah. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karena itulah tidak bisa dilepaskan. Makanya orang yang ke Mekah pasti dia akan mampir ke Madinah. Atau dia yang melaksanakan ibadah umroh dan haji pertama menduduki kota Madinah, kemudian dia umroh dan haji di kota Mekah. Jadi kaki. Nah, ibadah haji yang semakin Nabi kloter pertama yang sudah berangkat ini pasti ke Madinah. Berarti ke Madinah dia ke Masjid Nabawi. Berarti untuk ziarah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Kadang ketika diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa umrah dan haji, lupa tanya bis ke Kanjeng Nabi. Ada kesempatan ke Madinah, tapi tidak disempatkan untuk masuk ke makam Nabi, bersolawat di Rasulullah, bertaubat kepada Allah di makam Nabi, salat di masjid yang dibangun oleh Nabi, tidak dimanfaatkan untuk berziarah kepada Nabi. Nah, anikah. Oleh karena itulah orang yang mengaku umat Rasulullah, ahlus sunnah wal jamaah, pasti tidak akan pernah meninggalkan kota Madinah. Karena Madinah di situ tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan Islam dan wafat di situ. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karena itulah Madinah ini kemulja karena beda Kanjeng. Nah, coba panjenengan sudah Pak ke Mekah dan Madinah, rasakan magnet getaran kota Madinah dan kota Mekah. Indah. Oh, tembusan dengan Madinah. Apa? Karena beda sahibil busyra. Nah, pemilik ketenangan, pemilik kegembiraan. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, man beda kota Madinah lagi. Mangkana gelak nang kota Makkah ritual umroh dan haji tempatnya di situ. Nah, ketika beda nang Madinah ritualnya adalah ziarahnya bis ka Gusti Kanjeng Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda siapa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hajja, barang siapa orang yang berhaji, naik haji ke Baitullah, berarti mau naik haji ke Mekah. Karena ritual haji itu di Mekah, beni Madinah, beni. Madinah tak ritual haji dan umroh. Umroh dan haji nang Mekah tempat lagi. Man hajja, barang siapa yang melaksanakan ibadah haji, fazara qabri ba'da wafati. Kemudian orang itu fazara qabri, berziarah kepada kuburku, kepada makbarahku, berarti kayak Madinah. Ba'da wafati, setelah aku wafat. Karena ziarah ini kan beda dua. Ziarah pada saat hidup, ziarah pada saat wafat. Ini berarti pada saat wafat. Ya sekarang-sekarangnya nikah. Barang siapa yang berhaji ke Baitullah, umrah ke Baitullah, kemudian fazara qabri ba'da wafati, jabun Kanjeng Nabi, kemudian dia berziarah kepadaku
kepada kuburku setelah saya wafat. Apa kata Nabi? Kana kaman zarani fi hayati. Sebagaimana dia telah berziarah kepadaku fi hayati pada saat saya hidup. Ya Allah. Jadi orang mau nyabis ke makam Kanjeng Nabi padana nyabis aziarah ke Rasulullah bektona di bektona ki beda eswarkana bektona ki beda hayat. Ya Allah, bagaimana indahnya orang mau nyabis ke Kanjeng Nabi. Bagaimana indahnya kalau kita bisa mencium telapak Rasul, telapak tangan Rasulullah. Bagaimana kalau kita bisa melihat keindahan wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, moga-moga rezeki ana dapat ka Makkah Madinah. Bisa ziarah ke Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana indahnya ketika kuna pun panjenengan nika pas aziarah ka Madinah. Pada bedabun Kanjeng Nabi jadi apa adalah mengajarkan kok saat aku hidup berarti melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika di Madinah apa yang dibaca salamnya? Assalamu alayka. Berarti berdayadaan kula panjenengan. Loh. Maka tekak mangkin mengikadin tomon langoca assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Ada di depan kita Rasulullah. Semak berarti jain mainah mun assalawat ke Kanjeng Nabi semak Rasulullah bukan alaihi mun assalamu alaihi ya Rasulullah berarti hijau pada Madinah Kanjeng Nabi tapi mun assalamu alaika dekat dengan kita Allah ini coba ketika di sana oh assalamu alaika ya Rasulullah melambaikan tangan assalamu alaika ya Rasulullah panjenengan mun rezeki depak ke Madinah papadeng berarti panjenengan nyium telapak tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kedebun Kanjeng Nabi timun aziarah ke Madinah pada benazar. Coba orang mana yang tidak mau melihat keindahan Rasulullah? Manusia mana yang tidak mau menatap keindahan keluhuran akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Ini kayak beri jaminan. Kenapa? Rasulullah adil. Karena umatnya tak kepicak kacapok ke Kanjeng Nabi. Jadi mun kacapok Kanjeng Nabi zamana sahabat Rasulullah. Jadi umat Kanjeng Nabi tak kakapi kacapok ke Rasulullah. Bada tabi'in, bada tabi'in. Kula berpancengan tak kajapok tapi ban Kanjeng Nabi beri pada ban kajapok ban sengkok ziarah. Ketika ziarah ke makam Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, wa qala sallallahu alaihi wasallam dan bersabda siapa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man zara qabri dan barang siapa yang berziarah ke kuburku, ke makamku kata Nabi, wajabat lahu syafaati, maka aku akan beri syafaat dekat orang jadi Allah. Iblis syafaat ben Kanjeng. Ini kecicin Kanjeng. Lemelah nak boleh buat panjenengan mau aziarah ke Kanjeng Nabi tak butuh mau lengi buka buku ayat Kanjeng Nabi ayat Allah berapa debun Allah dengan dalam Al-Quran Muhammad seandainya umatmu dengan penuh kezaliman dia jauka datang kepadamu berarti jauka datang kepadamu bisa datang ebaktona hayat Kanjeng Nabi, bisa datang ebaktona wafat Rasulullah. Ini kadebun Allah. Berarti ketika orang penuh dengan kezaliman, banyak dosana, datang ke Kanjeng Nabi, baik ebaktona Rasulullah kibada hayat maupun Rasulullah sobung umur mangken wafatnya, datang ke Madinah maksudnya ke makamnya Rasulullah, kemudian fastaghfirullah, dia mohon ampun kepada Allah. Wastaghfara lahumur rasul dan Rasulullah juga nyonaki ampun dekat Allah la wajadullah tawwabar rahim iterema pun Gusti Allah bentobat iterema tusana isopo coba nika cincin Allah lah makanya kalau panjenengan bis ka Kanjeng Nabi nika parentah nika dari Allah ben Rasulullah berarti abad nika nyemakna Gusti Allah lebet Kanjeng tak bisa mau tak lewat Kanjeng.
Makanya ketika ada peristiwa kika dinto ritual haji dan umroh, nikah paketnya adalah ziarah ke Madinah. Karena mungkin nikah banyak, pasti anda ke Madinah, pira antara ke Raudhah, cerita antara Kanjeng Nabi. Salah. Apa masalah? Raudhah kenika tak mulja montada sahibir Raudhah, pemilik Raudhah. Saya pemilik Raudhah. Gusti Kanjeng Nabi. Si ada bu saya. Kanjeng Nabi. Siapa yang sholat, siapa yang berada di Raudhah, berarti dia berada di taman surga. Saya rasa ada bu. Rasul. Muntada Kanjeng Nabi tak kira beda. Raudhah tak kira mulja. Nah, kan banyak mungkin. Banyak. Itu antar ke Madinah, tak antar ke Kanjeng Nabi niatan antar ke Raudhah. Sebeda hadis pirak Raudhah. Boh, tak kira beda Raudhah mulja muntada Gusti Kanjeng Nabi. Makanya mun dari itu niat takinya bisa ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niatkan untuk nyabis ke Gusti Kanjeng Nabi. Cek niat ke lain. Berarti orang maupun niat ke Kanjeng Nabi, tarik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih pasti oleh kefokusan mun orang niat nyabis ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak butuh pun sing jebun Kanjeng Nabi kira. Milana pancudengan mun era ceke depak mau ke era ceke nastaji. Mudah-mudahan kita bisa berangkat ke Makkah Madinah. Nyampe ke kota Madinah, masuk ke Masjid Nabawi, meskipun bisa ke Raudhah maupun tidak ke Raudhah, sempatkan nyabis ke astana Kanjeng Nabi lewat Babus Salam. Pintu kemudian menghadap ke Rasul sallallahu alaihi wasallam, cek bingkengi Kanjeng Nabi. Jangan belakangi Rasulullah. Jangan cek kacere Rasulullah. Sehingga tata krama dipakai ketika masuk ke Masjid Nabawi. Nah, nikah banyak yang tidak dipakai. Nikah akhlak nikah. Orang banyak Arab pun kamu jaan keistimewaan keutamaan lupa. Dia tidak memperhatikan su'ul adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juk belajak nang masjid Kanjeng Nabi. Pola nabodo napa tawa ke atas. Masuk ke atas. Kalau ke atas tingkat beda siapa? Beda Rasul cangkol. Tahu saya tak kena gini ke andi Roma tingkat apaan berebo sementara anak beda atas cangkolan kini kan durhaka anak. Karena ring sekolah beda ebo anak beda atas. Jadi coba Kanjeng Nabi beda ebo nyaman goreng naik ke atas. Terutama apa sing di atas beda Rasul. Akhlak ni paling utama, etika ni paling utama, tingkah kuli tata krama paling utama. Ini penting bagi yang mau berangkat ke Mekah dan Madinah, jaga akhlak. Ulama-ulama seraja, ini kata antar Arab Raudhah tak penting. Kenapa? Seekor maki takut cangkok. Jadi sebab orang mau masuk nikah dari arah yang sebenarnya ke Raudhah, nikah pasti mau saya laki. Apa? Ngiri Rasulullah. Rasulullah berdeka cerdas. Mon orang tak tahu buruk masuk Kanjeng Nabi berdeka cerdas. Masa sekitar masa solawat cabisi kacere loh. Tapi mon orang saya paham saya ngerti punten online masuk assalamualaikum ya Allah tak buruk. Tidak tak masuk ke Raudhah. Sepenting atena nyampung ke Kanjeng Nabi aja ke akhlak. Mon kiai-kiai raja tak masuk ke Raudhah tenang patu. Masuk takut ngitik. Kun badan ng Masjid Nabawi ngitik. Apa? Si Afutta Kanjeng Nabi. Si Akabai Rasulullah. Mun enggak perjuangan Rasulullah. Dia masuk ciledek masuk antara ke atas. Cek takut. Nah, su'ul adab ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kepenting nih akhlak dijaga. Mun akhlak dijaga oleh mas. Oleh keutamaan. Tapi mun keutamaan erepuk belum tentu. Mik takok cangkolan, mik takok tak sempurna dek kalian dengan ejabisi. Makanya ini kan penting deki mun depa ke Madinah nyon ke Allah dan jatan Kanjeng Nabi ya stana Kanjeng Nabi assalamualaikum ya Rasulullah. Nyon panjenengan ke Allah.
Ya Allah, sapora aki tu sabtina ya Allah. Ya Rasulullah, pekta aki topet kami dekat Gusti Allah. Ini kepakona Allah nih. Kelak Al-Quran saya baca. Lagi, mun kanjeng Nabi pas nyonaki ke kula panjenengan dekat Allah, sapora Gusti Allah Subhanahu wa taala. Berarti ya ceri ben Allah lewat Rasul. Cek lepas kotu nyare syafaat Azia ziarah. Oleh karena itulah kita sampaikan kepada para duyufullah, duyufur rahman yang saat ini akan berangkat menuju Mekah Madinah, jaga akhlak, jaga tata krama, jaga etika ketika memasuki Mekah, takut cangkola, takut. Makanya ada sebagian ulama tak anda di kota Mekah si semak dekat Masjidil Haram. Kenapa? Hotelnya tidak mau. Kan bodoh kan? Zam-zam tower. Dekat atas turun langsung Masjidil Haram. Tak boron. Kenapa? Cangkolang. Ibu bodoh kak. Kini kan saya juga buka cangkolangan. Pengok aja lah. Ya Allah. Enggak bawa-bawaan kan pokok nyamanan enggak ke ni kan toron sih langsung pas ke Masjidil Haram pas mun kiai-kiai ulama saja kena pun takut cangkola karena dia pasti coba beremah kula panjenengan misalnya ning atas mandi abengkang apa pada Ka'bah bojo man cangkolang babar lagi lah ini kamangkana kiai-kiai nyari sebekcu sakoni lah walaupun ada fasilitas yang dekat nyari suju takut cangkolang ini kasih jaga tentang etika lebih di atas segalanya. Nah ini lagi, oleh karena itulah bagi para duyufullah tamunya Allah, tamunya Rasulullah SAW jaga etika, jaga akhlak. Saya ngajak lupa, pasti beri kesempatan pon ke Madinah manfaatkan untuk berziarah kepada Rasulullah SAW. Mulai ziarah kanjeng Nabi, mulai dari ngiben apa? Ngiben segudang kebaikan. In qila zurtum bima raja'tum ya akramal khalqi ma naqulu qulu raja'na bikulli khairin wajtaba'al fahra wal usulu. Bagaimana orang bertanya kepada Sayyidina Imam Ahmad, kepada Syekh Ahmad. Dia, ya Syekh, kenapa engkau selalu berziarah ke kanjeng Nabi? Pulangnya bawa apa? Kemudian Rasulullah SAW nikah adebu kecurhatan Syekh kenikah. Oh pulang kau. Katakan ke umatmu, qulu raja'na bikulli khairin. Kamu pulang dari tempatku ini membawa segudang kebaikan. Allah. Jawab. Sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah nika kula menyampaikan nika dawuh Kanjeng Nabi, ayo ziarah kepada Rasulullah. Panjenengan mun aniat dari kadinto sampungake pangkajian ka Gusti Kanjeng ya Rasulullah. Abdina teronya bisa ke ajunan. Abdina tero olok salam di depan makam ajunan. Ya Rasulullah, panggil abdina untuk berada di Raudhah. Panggil abdina untuk berada di Nabawi. Panggil abdina untuk berada di makammu ya Rasulullah. Sampungake ate maca salawat ke kanjeng Nabi insyaallah pada hajat sareng Allah. Begini kan. Sampungake ya kanjeng. Omongnya maca salawat. Yakin orang si sampung rohanina wan Rasulullah. Oh, masuk ke jalan-jalan ihdinas siratal mustaqim. Saya akhirnya kaki. Nah, kemudian apa para tantretan? Nah, ini kan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man hajja barang siapa orang yang melaksanakan ibadah haji termasuk orang seumrah dapat dibun kanjeng Nabi walam yazurni dan dia tidak berziarah kepadaku tak antar katang makam tak antar tak nyabis ke sengkok faqad jafani maka orang itu benar-benar dia telah menyia-nyiakan. Ya Allah, coba kita dibun kanjeng Nabi. Dalam pas umat ternyaki Rasulullah menyanyikan Rasulullah.
Pagi kula panjenengan minta syafaat ke Kanjeng Nabi pas disia-siakan Allah. Nomor 2 berarti abek menyanyiakan apa? Syafaat dari Rasulullah. Menyanyiakan rahmat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Ini peringatan ke kita. Maka namun depak ke Madinah, jadi ke kotu aziarah ke Kanjeng Nabi. Bahkan dari kemangkin niatanna niat aziarah ke Kanjeng Nabi. Aziarah Kanjeng Nabi. Dan ini kaki karena abek ini ke kotu parindu dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kasih ingat kepada para duyuf Allah, tamu-tamu calon tamunya Allah, ketika nyampe Madinah manfaatkan niat taki patulus untuk ziarah ke Kanjeng Nabi. Mon bisa setiap dokter niat taki ziarah ke Kanjeng Nabi. Ziarah ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niat taki Nabi sampun ngaji pangkalian ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Denika mungkin kalau di depan makam Rasulullah tidak bisa lama. Karena lama macet. Karena orang sama-sama kenikah. Di belakang, di luar kita bisa sempurna kita ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tekak nang luar ni kamu cek belajar. Cek akhlak kat malaikat. Apa bo? Beda Kanjeng Nabi. Beda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijaga. Jangan berbicara kotor, jangan berbicara tak bermakna nang Madinah pada Rasulullah jangkau. Kelak pun ibarat kelak. Mon aziarah pada nabi aziarah Kanjeng Nabi bertanah pada hayat ya Allah. Berumma pas Rasulullah melihat kita kelakuan kula pun panjenengan Allah. Oleh karena itulah ayo kula pun panjenengan nyoon ke Gusti Allah Subhanahu wa taala kula pun panjenengan paringan depak Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man zarani, jebun Kanjeng Nabi boleh. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda siapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man zarani, barang siapa yang berziarah kepadaku bil Madinah muhtasiban. Lagi ke kota Madinah. Ya, di Madinah, ke kotaku, maksud tadi Madinah kan muhtasiban lagi dengan baik dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Kuntu lahu syahidan. Aku benar-benar menyaksikan. Timun orang aziarah ke Madinah, ke Astana Kanjeng Nabi Rasulullah nyaksikan. Nyaksikan apa? Melihat Rasulullah oning Kanjeng Nabi. Wa syafi'an yaumal qiyamah, dan kelak di hari kiamat aku akan memberikan syafaat dan pertolongan. Lenika. Ti orang mun aziarah Kanjeng Nabi ngolati. Makanya gila pas jek bedajak ning Masjid Nabawi, kat ngalakak ning Masjid Nabawi, kita sopan ning masjid, saling deg-sedegan Rasulullah ngolati. Orang mun iolati Kanjeng Nabi tak bisa jaga. Orang mun iolati Kanjeng Nabi tak bisa berdiri. Orang mun iolati Kanjeng Nabi tak bisa berdiri, tak bisa nika fokus mun iolati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak bisa jogo nika cekak karena cangkolan ka Kanjeng gerak apa tak bisa. Nika mun papaden. Makanya ada satu kisah cerita nyata. Ebuktona Maulid Nabi nang itu lemah Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan. Kiai Hamid Al-Arif Billah. Muka-muka liya barakah karaman beliau. Lah nika monotan banyak ibuan sidet. Seiyada enggak itu pesera. Kiai Hamid Pasuruan, kemudian Kiai As'ad Samsul Arifin Sogaraja, kemudian Kiai Ahmad Siddiq Jember. Si Astana beda pelosok. Kiai Ahmad Siddiq Jember, Kiai Abana beda Kiai Muhammad Siddiq Jember beda nang Condro. Lah nika Jember nika. Lah nika nang iya ada telokan beliau nika. Beliau tuh. Bektona makom nika mahallul qiyam. Mahallul qiyam. Ya Nabi salam alaika. Cukup Rabbi. Semua berdiri. Kiai Hamid Pasuruan tidak berdiri. Kiai Hamid Pasuruan tak berdiri. Kiai As'ad berdiri. Kiai Ahmad Siddiq berdiri. Kiai Hamid tak berdiri. Menjadi perhatian. Tapi karena walid Allah, orang takut. Lainnya cukup. Kiai tak cukup. Lah, lainnya berdiri, mata berdiri. Kemudian setelah santai,
ke As'ad, ke Ahmad Siddiq, ika mator kakek Hamid Pasuruan. Kiai, tadi waktunya makom, wal kiai kok tidak berdiri. Masyarakat menyimak semuanya, kok tidak berdiri Kiai. Apa kata Kiai Hamid Pasuruan? Gimana saya mau berdiri? Di depan saya Rasulullah hadir di depan saya. Deremang kok bisa jaga semua tenagaku hilang, semua urat-urat nadiku ibarat putus, tak bisa jaga engkau. Jengkang Nabi pas berdaya. Oh, deremang pada pas Rasulullah berdaya jaga beremah. Kita nikah. Yang kuat menjadi lemah. Apa candra munak ke Hamid Pasuruan, urat-urat nadiku bagaikan putus kekapi. Tak bisa. Aku merasa cangkolan pakaian yang aku pakai, merasa cangkolan Kanjeng Nabi, merasa pokok hina di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada artian abad mendibanding Rasulullah. Coba manggana mun ipapat dengak gini ke Makkah ke Madinah tak main. Lagi tak duk jodoh ngitek ulama-ulama gitek. Uni masuk main gar postok sedegan dan lagi lani akhlak bijak. Karena ini yang kadang tidak banyak diperhatikan. Nah, orang berak padang enggak karomah keutamaan. Tapi tak padang dia kasih beri keutamaan. Nah, ini yang harus diperhatikan. Ini bekal bagi kita semua kong-langkong, bagi calon tamunya Allah yang sudah dipanggil pada tahun ini, yang menyaksikan nikah, tayangan nikah, jaga akhlak, jaga etika. Karena di situ ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pon muka-muka bab nikah menerangkan, mengajak kula panjenengan untuk lebih semangat nyampungake pangkalian dekat Allah, dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah mengetuk hati kita untuk kita bisa semakin rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muka-muka Allah segera memanggil kita keluarga anak poto nyabis ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وآمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. bersama ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وآمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وآمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.